Presiden dengan kekayaan triliunan ini memiliki kegemaran kecil yang tidak diketahui orang lain. Dia suka mengemudi taksi setiap hari, berjalan-jalan di jalan besar dengan putrinya, hanya untuk mencari ibu tiri yang baik untuk putrinya. Hari ini, Presiden seperti biasanya, mengemudi taksi dengan putrinya sebagai penumpang. Penumpang pertama hari ini sangat cantik dan menawan. Bahkan Presiden pun tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. Matanya selalu melihat pada wanita itu. Siapa sangka, perilakunya langsung terungkap oleh putrinya. Ayah, jangan mengintip bibi lagi. Nak, apa yang kamu tahu? Jangan bicara sembarangan. Berani bertindak tapi tak berani bertanggung jawab. Kalian orang dewasa benar-benar munafik. Mobil Presiden belum jauh, namun beberapa puluh mobil mewah datang dari belakang. Taksi Presiden dikepung. Nyonya muda, Nyonya muda, Nyonya muda, jangan kabur. Kamu harus patuh. Ikut aku kembali, dan pergi kencan dengan Tuan Zeng. Bisa mengemudi lebih cepat. Sudah lama tidak ada yang mengatakan hal ini padaku. Pasang sabuk pengaman. Anak kecil, tutup matamu. Presiden memang seorang pengemudi berpengalaman yang sering berjalan-jalan. Meskipun dia mengemudi dengan santai, dia berhasil melepaskan diri dari kejaran puluhan mobil mewah itu. Dia membawa wanita itu ke tempat yang aman. Baru saja turun dari mobil, pria itu memberikan kode rahasia kepada putrinya. Putrinya segera mengerti. Dia mulai menggoda wanita itu. Bibi, kamu cantik sekali. Jadilah ibuku. Sen Beibei, kamu sudah menjadi lebih pandai, bukan? Bibi, orang jahat tadi. Mereka ingin menangkapmu dan membawamu kencan. Ayahku juga masih lajang. Bagaimana kalau kamu bersama ayahku saja? Dengan bantuan ajaib putrinya, wanita itu tidak bisa menahan diri. Dia meninggalkan kartu namanya di saku Presiden. Kemudian dia pergi. Presiden kembali dengan puas ke kantor. Baru saja dia membantu putrinya turun dari mobil, dia langsung dikelilingi oleh bawahannya. Han Yang Tian, kami memberikan hormat kepada Tuan. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan terlalu mencolok di luar. Bisa atau tidak? Ketika Presiden kembali ke kantor, dia langsung memberikan kartu nama yang diberikan wanita tadi kepada bawahannya. Perintahkan bawahannya untuk menyelidiki identitas wanita itu dengan baik. Wanita ini, mungkin dia adalah ibu kandung Beibei. Siapa sangka, ketika Presiden duduk, putrinya langsung terlibat dalam perselisihan dengan seseorang. Seorang anak nakal tertarik pada steak di tangan anak perempuan itu. Bahkan berencana untuk merampas dengan paksa. Karena saling berselisih, steak itu jatuh ke tanah. Berani mencuri barang dariku, kamu akan mati. Siapa sangka, anak nakal ini tidak mempunyai etika, dan langsung memanggil orang tuanya. Memang benar, anak nakal itu seperti ayahnya. Ayah anak nakal itu datang. Dia hendak memukul putri Presiden. Untungnya, pada saat genting, Presiden datang tepat waktu. Sen King, bukankah ini teman lama kita? Sen King. Lihatlah ingatan aku ini. Aku lupa semuanya. Dulu, kamu mempunyai seorang bayi yang lucu, dan diusir dari keluarga Sen. Pergi menjadi sopir taksi. Aku tahu mengapa dia berani mencuri makanan dari anakku. Ternyata dia seperti tikus, yang bisa membuat lubang. Sopir taksi ini bahkan mengajari putrinya mencuri dan berbuat jahat. Benar-benar keluarga miskin yang tidak tahu malu. Ayahku bukan orang miskin. Kamu tidak boleh berkata seperti itu tentang ayahku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Pemilik banyak mobil mewah. Mereka semua menghormati ayahku. Sen King, apakah kamu masih seorang ayah? Kamu bahkan menipu anak perempuanmu sendiri. Aku malas berbicara dengan orang seperti kalian. Beibei, ayah akan membawamu makan enak, oke? Apakah aku membiarkanmu pergi? Jangan menggali kuburanmu sendiri. Kamu yang tidak tahu hidup dan mati. Biarkan putrimu makan steak di lantai sampai habis. Kemudian kamu berlutut beberapa kali untukku. Setelah itu, aku akan membiarkanmu dan putrimu pergi. Bukankah kamu suka makan? Makanlah sampai habis. Kamu mencari mati. Suamiku adalah direktur di sini. Kamu telah menghina dia. Hari ini, kalian berdua, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Bibi cantik. Hei, pria ini hanya seorang sopir taksi. Dan anak kecil ini juga adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu. Jika kamu membela mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang sekali, sekarang dia adalah putriku. Bibi cantik, akhirnya kamu setuju menjadi ibuku. Menjadi ibu dengan terburu-buru. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Apalagi dia. Berikan ini pada anak kecil ini. Kamu berani memukulku. Terima tamparan ini. Ini untuk mengajarmu menjaga mulutmu. Tamparan ini memberitahumu. Aku, Li Ruyan, memukul orang. Tidak perlu alasan. Kamu, Sen King. Kamu, beraninya kamu membawa wanita ini. Berani berbuat semena-mena di wilayahku. Baiklah, hari ini kalian akan membayar dengan nyawa. Tidak ada kehidupan yang tersisa. Manajer, di mana kamu? Direktur Wang. Apa yang terjadi denganmu? Kamu masih ingat jika aku adalah direktur? Kamu tidak melihat aku dipukuli? Bawa dua orang ini. Patahkan kakinya.
Usir mereka keluar. Restoran mewah seperti ini. Mengapa pengemis diperbolehkan masuk? Tangkap mereka. Tunggu sebentar. Kalian tidak ingin tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu. Menghina Direktur Wang. Jangan harap akan mendapat keuntungan. Shen King. Apakah kamu tahu apa itu orang kelas atas? Aku ingin membunuhmu. Hanya dalam hitungan menit. Namaku Li Ruyan. Li Ruyan? Kamu. Presiden Li, aku tidak tahu itu kamu. Apa? Li Ruyan. Dia adalah pemegang saham terbesar di Haixi. Pemegang saham terbesar. Presiden Li, aku tidak tahu itu kamu. Segera kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Baik. Presiden Li, aku tidak tahu bahwa itu kamu. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak ada niat jahat terhadapmu. Kesalahpahaman, saat kamu memperdaya orang dengan kekuasaanmu. Pernahkah kamu memikirkannya? Sebagai eksekutif perusahaan, orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas harus mati. Mulai hari ini, kamu dipecat dari perusahaan ini. Selanjutnya, kamu akan memulainya dengan membersihkan toilet. Ibu sangat hebat. Presiden Li, aku tidak bisa membersihkan toilet. Bagaimana kamu bisa datang? Aku ingat aku sudah bilang padamu. Kamu sudah kalah olehku. Lagi pula, aku bukan datang mencarimu. Aku datang mencari Bebe. Kamu tidak sehebat itu. Jika dulu, aku tidak meninggalkan anak itu. Sekarang dia pasti sudah besar. Kamu sepertinya sangat terobsesi dengan tas. Sekarang aku adalah Presiden Grup Ruyan. Dengan kekayaan miliaran. Sekarang bahkan lebih tinggi dari perusahaan yang sangat terkenal. Sedangkan kamu, identitas terbesarmu, hanya anak terbuang keluarga Shen. Bagaimana kamu bisa membesarkanku? Apa yang dikatakan oleh Nyonya Li sangat benar. Tapi, aku adalah orang yang tangguh. Tidak bisa hidup dengan santai. Di pesta nanti, aku akan ikut dalam acara yang diadakan oleh Grup Ruyan. Saat itu, akan kutunjukkan padamu kesungguhanku. Tuan, anakku, Han Xiaomou, sudah dewasa sejak kecil. Bisa mencapai hal besar. Pesta kali ini, aku harap kamu bisa memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Bisa. Dia bisa mewakilimu. Di mana tempat penghormatan ibuku? Aku akan membawanya. Ibu, aku akan membawamu bersamaku kali ini, untuk menyaksikan kebangkitan keluarga Shen. Kamu bisa tenang sekarang. Zhou Ying, untuk keluarga Shen, persiapkan hadiah yang layak. Waktunya sudah tiba. Ayo berangkat ke pesta. Jika tidak salah melihat, bukankah itu Shen King? Keluarga Shen benar-benar tidak tahu malu. Ternyata mereka membiarkannya datang ke pesta ini. Tidak mungkin. Di pesta ini, keluarga Shen adalah objek promosi utama. Bagaimana bisa mereka memberinya undangan? Dua saudara Shen ini, satu akan segera mencapai kesuksesan besar. Satu lagi adalah sopir taksi. Sungguh perbedaan yang besar. Keluarga Shen datang. Bersembunyi selama 5 tahun. Keluarga Shen akhirnya mengambil alih kota naga. Pada saat itu, orang-orang ini, tidak ada yang tidak meremehkan keluarga Shen kita. Tapi sekarang, lihatlah ekspresi mereka satu persatu. Benar-benar luar biasa. Putraku, berkat adanya kamu, keluarga kita mendapatkan perhatian seperti ini. Kamu adalah pahlawan terbesar keluarga Shen. Keluarga Shen akan segera menjadi yang terbaik. Di atas segalanya, kamu akan tahu bahwa di dunia bawah, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana kamu bisa datang? Kamu juga membawanya. Aku tidak hanya membawa Bebe, aku juga membawa papan nama penghormatan untuk ibuku. Hari ini adalah hari Li yang menjadi orang yang bersinar. Ini hari yang bahagia. Cukup ikuti karpet merah ini. Naik ke posisi tertinggi. Keluarga Shen dapat mengendalikan seluruh kota naga. Sedangkan kamu malah membawa dia dan menggenggam plakat orang mati ini. Mengandalkan nama keluarga Shen dan berusaha masuk ke pesta ini. Kamu, apa niatmu? Membawa plakat orang mati ini. Lihatlah dengan jelas, mereka adalah siapa bagimu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Baiklah, Shen King. Aku datang untuk bertanya padamu. Hari ini kamu datang ke pesta ini. Untuk apa sebenarnya? Tentu saja untuk melihat keluarga Shen menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Lihatlah, Shen Liang menjadi kepala kota Longcheng. Kakakku yang baik. Sudah 5 tahun. Mengapa kamu belum belajar? Sedikit kesadaran diri. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak perlu saksi dari kamu. Semua yang hadir di sini tidak lebih berhak darimu. Aku melihat kamu hanya ingin mendapatkan kekayaanku. Kamu datang menghampiri dan mencoba menjilatku. Kamu berpikir terlalu banyak. Baik, meskipun aku tidak berhak. Bagaimana dengan ibu kita? Dia mengandungmu selama 9 bulan dengan susah payah. Maka ibu kita pasti berhak. Keinginan terbesarnya sebelum meninggal adalah melihatmu sukses. Itu saja. Diamlah. Jangan sebutkan wanita tua yang sudah mati ini padaku. Pada masa itu, kamu selalu menindasku. Dia tidak pernah mengurangi kesulitanku. Dia juga tidak tahu tentang aku, Shen Liang.
memiliki pencapaian hari ini. Apa perasaanmu tentang ini? Bagaimana